Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, tepatnya di waktu duha, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Kesempatan berupa hidup di dunia yang merupakan satu-satunya kesempatan bagi kita untuk berjuang agar meraih ridha Allah, rahmatnya dan surganya. Dan kesempatan ini hanya sekali, tidak berulang. Maka mari kita berusaha untuk mengerahkan mujahadah, kesungguhan kita di dalam mengisi kehidupan di dunia ini. Meskipun di kebanyakan manusia, mereka dalam hidup di dunia ini banyak melakukan kesia-siaan, menjadikan dunia ini tempat bermain-main dan senda gurau saja. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tempat bermain dan bersenda gurau. Maksudnya seperti yang disebutkan dalam tafsir, bukanlah kemudian Allah menghendaki bahwa dunia sebagai tempat dan saat untuk banyak kita bermain-main dan bersenda gurau. Tidak demikian. Tapi itu artinya menyebut tentang fakta yang terjadi, kenyataan yang terjadi, bahwa banyak, bahkan kebanyakan manusia, mereka lalai dalam kehidupan di dunia ini untuk tidak mereka berusaha secara bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, memperbanyak bekal-bekal menuju kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi.
Mereka terlena dengan hijau ranaunya dunia. Mereka terlena dengan kesibukan dan hiruk pikuk mereka di kehidupan dunia ini. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, sebagai hamba-hamba Allah yang di tangan kita ada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, tentunya kita banyak mendapatkan peringatan, teguran, dan nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tentang hakikat kehidupan dunia ini, dan juga bahwa kita telah mengetahui kehidupan dunia ini bukanlah satu-satunya kehidupan, dan akhir kita hidup di dunia ini juga bukan akhir kehidupan, tetapi kehidupan dunia ini dari fase perjalanan hidup adalah merupakan salah satu fase yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dan juga memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah tandaskan di Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan pada kajian saya di tempat ini, di Enko, pada kesempatan yang lalu, ya, saya menyampaikan tentang hakikat kehidupan dunia, dan juga saya jelaskan mengenai fase-fase kehidupan ini. Dan kehidupan dunia justru merupakan, ya, satu-satunya waktu dan tempat bagi kita untuk berjuang, sekali lagi, meraih ridho Allah, rahmat Allah dan sorganya, di mana kehidupan kita di dunia ini adalah menentukan untuk bagaimana nasib kita selanjutnya dalam kehidupan di akhirat. Maka dari itu bagi kita, mari kita berusaha, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita, jangan banyak kita buang-buang kesempatan itu. Apalagi kalau kita malah mengisinya dengan senda gurau saja, dengan bermain-main saja, apalagi dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan menjadi hamba Allah yang merugi, bahkan menjadi hamba Allah yang celaka. Dan kalau kita sudah merugi dan celaka di akhirat, maka jangan kita mencela kepada siapapun, tapi celalah diri kita sendiri. Tinggallah kita menyesal, dan penyesalan itu tidak ada arti dan gunanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemauan dan kemampuan untuk hadir di majelis ini. Majelis ini sekalipun secara dohirnya adalah rumah makan, ya, milik Pak Narko yang dinamai Enko, tapi pada kesempatan kali ini, khususnya di majelis ini, secara maknawi ini sudah berubah menjadi satu taman dari taman-taman sorga di dunia ini, ya. Demikian secara maknawinya, secara hakikatnya. Karena majelis kita ini sekarang adalah majelis ilmu, yang kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi SAW, yang mana kita di majelis ini saling menasihati dan mengingatkan dengan firman Allah, dengan sabda Rasulnya SAW. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat beliau ketika itu, dan tentunya untuk kita semua, jika kalian melewati taman di antara taman-taman sorga di dunia ini, maka singgahilah, mampirlah. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi,
Yang dimaksud dengan taman di antara taman-taman sorga di dunia ini apa? Kemudian Nabi SAW mengatakan majlis ilmu. Sehingga kita bersyukur dan bergembira sebab kita sedang berada di taman di antara taman-taman sorga. Semoga ini menjadi wasilah, menjadi sebab bagi kita kelak di akhirat kita dimasukkan, ya, bahkan kita mungkin dikumpulkan bersama-sama kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kajian atau tausiah kita di majelis ini dan di waktu duha sekarang ini, kami akan menyampaikan nasihat. Semoga bermanfaat untuk diri kami dan juga untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Sesuai dengan yang disampaikan melalui flyer pengajian yang dibuat oleh panitia di sini. Di situ diberi judul apa selanjutnya, gitu ya. Mau apa selanjutnya? Ini terus terang aja yang buat judul ini itu Pak Bayuwo itu, gitu. Ya begitu bikin judulnya gitu kan. Saya sendiri begitu disampaikan flyernya itu juga masih bertanya-tanya ya, mau apa selanjutnya gitu. Nah mungkin itulah judul, tetapi ya kami syarah atau kami tafsirkan dengan membawakan kajian kita pada kesempatan kali ini, bahwa mau apa selanjutnya mungkin bisa jadi setelah pertemuan pertama saya di sini menyampaikan tentang perjalanan kehidupan, ya, ada dunia, ada akhirat, ya, hakikat kehidupan dunia. Maksudnya itu terus apa yang mesti kita lakukan gitu, setelah kita meyakini dan mengetahui hakikat kehidupan seperti itu. Ya. Atau, dan ini mungkin yang ingin saya sampaikan atau yang saya maksudkan, ya, kita kembali kepada sebuah hadis, ya, dan ini hadis pada kajian kita kali ini merupakan materi utama yang ingin saya sampaikan, ya. Dan berangkat dari hadis inilah nanti kami akan menyampaikan nasihat-nasihat, yaitu hadis yang singkat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Aku berkata, kata Abu Amr, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini satu ucapan, ya, sebuah petuah yang aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada seseorang selain engkau. Maka Nabi SAW bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, ini saya kira selaras dengan judulnya, ya. Mau apa selanjutnya? Artinya setelah beriman, mau apa selanjutnya? Maka jawabannya istiqomahlah di atas iman itu, ya. Setelah kita ini memang bahkan sejak terlahir, ya, kita langsung mengikuti orang tua kita, lingkungan kita, menjadi muslim, muslimah, mukmin, mukminah, ya. Kemudian juga kita mengenal
ajaran dan nilai-nilai Islam secara perlahan-lahan dan bertahap. Ya. Bahkan alhamdulillah setelah kita dewasa bahkan tua ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lagi yang begitu besar, yaitu berupa kesempurnaan dalam hidayah. Yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah al-hidayah fil Islam, ya. Hidayah di dalam Islam. Hidayah di dalam Islam artinya hidayah setelah memeluk Islam, kemudian hidayah di dalam Islam yaitu mengenal Islam yang benar. Islam yang murni, sebagaimana yang dipeluk dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia ketika itu. Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat. Yang mana pemahaman para sahabat ini juga diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis untuk dipegang di dalam mendampingi Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin setelah itu apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Maka sebenarnya ringkas saja judul besarnya, ya. Apa itu? Istiqomah lah. Tidak usah istilahnya menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Tapi lihatlah, pandanglah ke depan. Pertahankan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, hidayah ini. Berupa Islam, iman, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insya Allah pasti kalau kita istiqomah di atas iman, di atas as-sunnah, maka kita mati pun dalam keadaan mati husnul khatimah. Dan insya Allah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi judul kajian kita ini dan menjadi judul perjalanan hidup kita ini, atau di sisa umur yang Allah masih berikan kepada kita ini, kita berusaha berjuang untuk istiqomah. Istiqomah di atas iman, istiqomah menjalankan syariat Islam, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam menuntut ilmu agama Islam ini, istiqomah dalam mengamalkannya, dan istiqomah dalam mendakwahkannya. Tetapi memang istiqomah ini bukanlah hal yang mudah. Istiqomah adalah hal yang cukup berat. Tetapi apabila kita punya komitmen, kebulatan tekad, punya kemauan kuat, kemudian ikhtiar yang kuat, sambil kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'unahnya, pertolongannya, dan juga taufiknya, insya Allah istiqomah itu dengan mudah akan kita raih. Makanya apa yang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah tepat. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu, yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta tolong. Artinya apa? Ini merupakan garis hidup yang harus dilewati, dijalani oleh seorang mukmin mukminah. Dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dampingi dengan kekuatan senantiasa dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongannya, memohon taufiknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi saya ulangi kembali menjawab, sekaligus sedikit menjelaskan dari judul yang memang menimbulkan tanda tanya dan harus dijawab.
Mau apa selanjutnya? Nah, gitu. Maka jawabannya, kita yang sudah beriman ini, bahkan sudah menapaki Islam yang benar, yang murni, maka istiqomahlah. Ya. Istiqomah secara bahasa artinya al-i'tidal, lurus ajeg. Ya. Dan secara syar'i sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, yang dimaksud dengan istiqomah maknanya adalah al-i'tidal ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa fi'lan wal mudawamatu ala dhalik. Senantiasa ajeg terus menerus di atas ketaatan kepada Allah, baik dalam sektor akidah, demikian juga dalam hal menjaga lisan, ucapan ini. Dan juga yang ketiga, perbuatan. Dan terus menerus di atas hal itu. Nah, jadi kita telah dibantu oleh Imam Al-Qurtubi bagaimana kita mengontrol diri kita agar tetap kita berada pada keistiqomahan dalam keimanan ini dengan melihat 3 sektor. Yang pertama akidah. Yang kedua ucapan-ucapan kita, lisan kita. Yang ketiga amal perbuatan anggota badan kita. Mari kita berusaha untuk tetap lurus lempang berada di atas koridor yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih jelasnya sesuai dengan aturan Al-Quran, sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Ya. Nah ini perjuangan kita ya, dalam hal istiqomah itu. Yang pertama, istiqomah dalam hal akidah, tentang keimanan, tentang keyakinan. Ya. Lebih terperincinya adalah kita mengimani rukun iman yang 6. Ya. Dengan ilmu yang benar, dengan pemahaman yang benar tentang rukun iman yang 6 itu. Ya. Terutama rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita komitmen di atas ikrar tauhid la ilaha illallah. Ya. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ini sebagai pegangan hidup kita, bekal hidup kita dunia akhirat, yaitu tauhid. Dan hamba-hamba Allah yang bertauhid sungguh sangat beruntung, maka hendaknya dia bertahan di atas tauhid itu, karena tauhid memiliki keagungan dan keutamaan yang luar biasa. Di antara keagungan dan keutamaan tauhid, yang pertama, tauhid ini merupakan rukun pertama dalam rukun Islam dan rukun iman. Yang kedua, bukankah dakwah Nabi Muhammad SAW ya, itu lebih lama dakwah tauhid? Artinya kalau kita lihat dari sisi periode dakwah Nabi SAW, bisa dibagi menjadi 2, periode dakwah Makkah dan periode dakwah Madinah. Periode dakwah Makkah itu kurang lebih selama 13 tahun. Sedangkan sisanya periode dakwah Madinah adalah 10 tahun. Maka di Mekah dalam masa 13 tahun itu materi dakwah Nabi SAW dititik beratkan pada persoalan tauhid. Dan dapat dilihat bahwa ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat dalam Al-Quran yang masuk kategori surat Makkiyah, artinya surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah, itu kebanyakan memuat materi-materi tentang ketauhidan. Sebagaimana yang sering kita ikuti dalam kajian-kajian kita ya.
Tentang macam dari tauhid, yaitu ada 3, ada tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Mari terus kita pelajari, dan setelah kita pelajari, kita pahami, kita pegang erat-erat. Kita hidup di atasnya, istiqomah di atasnya. Ya. Dan di antara keutamaannya yang lain dari tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk yang sempurna di dunia dan akan memberikan keselamatan di akhirat. Ya. Ini keutamaan bagi ahli tauhid. Ya. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka tidak mengotori keimanan mereka dengan kedoliman. Maksudnya ayat ini adalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertauhid dan tidak mengotori tauhid mereka dengan kesyirikan. Maka mereka mendapatkan keamanan di akhirat. Dan mereka di dunia senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita kuatkan untuk istiqomah di atas tauhid ini. Ya. Ketika ada ajakan-ajakan, pengaruh-pengaruh yang mengajak kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang bisa merusak tauhid, atau mengatakan perkataan yang bisa membatalkan tauhid, atau bahkan keyakinan-keyakinan yang bisa merusak tauhid, maka harus kita tepis, harus kita lawan. Kita tetap tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan kita berpegang teguh dengan tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan asma wa sifatnya. Ya. Dan itu tentu butuh kepada ilmu yang mencukupi tentang ketauhidan. Oleh karenanya kajian-kajian tauhid ya, dengan pemahaman yang benar di mana saja harus kita ikuti. Ya. Seperti kajian kitab tauhid dengan syarahnya yaitu Fathul Majid, itu termasuk juga contoh dari sekian banyak kitab yang membahas tentang tauhid karya para ulama ahlus sunnah yang cukup lengkap dan detail dan sangat berbobot dari sisi keilmuan, sangat ilmiah. Nah, diterangkan tentang tauhid di situ, seperti apa bertauhid itu, ya. Tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya. Dan konsekuensinya. Dan juga diterangkan tentang lawan dari tauhid yaitu kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar dengan ragamnya, dengan macam-macamnya. Sehingga dengan kita memiliki pengetahuan seperti itu, kita akan semakin berhati-hati, kita akan semakin mudah untuk bisa terhindar dari kesyirikan. Baik syirik kecil apalagi syirik besar. Nah, ini dalam rangka kita istiqomah di atas iman itu. Yeah. Dalam rangka mengkawal tauhid ini. Jadi ngaji itu ya bukan sekedar ngaji mengisi waktu kosong gitu ya. Atau apalagi sawangane kok gak ngaji ya gitu ya. Atau cuma sekedar biar masjidnya yang kita susah payah dibikin ini tidak sepi gitu kan. Kita isi kajian, bukan sekedar itu. Yeah. Bahkan bukan sekedar kita ngaji itu adalah beribadah, bukan sekedar itu, tetapi juga ini dalam rangka mengkawal tauhid kita. Supaya tetap tauhid kita ini utuh murni. Ya. Karena ini adalah bekal hidup kita dunia akhirat, bahkan modal utama kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan lagi ya, keutamaan dari tauhid ya, yang lainnya. Orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur saja ya kepada diri sendiri, kita ini banyaklah melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Ya. Baik berupa melalaikan kewajiban-kewajiban atau meninggalkan sebagian dari kewajiban-kewajiban, ataupun kita melanggar larangan-larangan Allah. Bahkan semakin kita bertambah ilmu kita dalam agama ini, kita semakin tahu borok-boroknya diri kita. Semakin mengerti aib-aib diri kita ini. Ya. Ternyata apa yang sudah kita lakukan ini belum seberapa dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Maka kita merasa diri ini banyak kesalahan, banyak dosa. Maka di antara modalnya agar kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya modal berupa tauhid. Karena Allah menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba yang bertauhid. Tapi kalau tidak bertauhid, maka dari dosa-dosa yang lain saja Allah tidak akan ampuni, karena orangnya adalah tidak bertauhid. Dia tidak beriman. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis kursi, riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya bena Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai Ibnu Adam, wahai manusia, sesungguhnya engkau, seandainya engkau mendatangi aku, ya di akhirat ya, mendatangi Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis itu ya sendiri-sendiri ya, tidak berjamaah. Tidak secara kolektif gitu, bareng-bareng, enggak. Walaupun ketika di dunia kita sering bareng-bareng sholat jamaah, ngaji bareng gitu ya. Apalagi yang bareng-bareng itu. Apalagi buka puasa bersama, itu pasti bersama itu. Tapi nanti disidangnya oleh Allah itu sendiri-sendiri. Coba dapat kita bayangkan ya, keadaan genting seperti itu. Kita disidang yang mengadili Allah Rabbul Alamin, Allah Ahkamul Hakimin. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membela kita, dan tidak ada apapun yang dapat kita jadikan sebagai tebusan. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari akhirat, di persidangan manusia di hadapan Allah, kami, kata Allah, mengunci ya, mulut mereka. Mulut yang memang organ yang biasa kita gunakan untuk beralasan, membantah mungkin, dikunci oleh Allah, tidak bisa berucap. Yang berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, tangan. Dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Kita berbicara kepada Allah langsung. Allah menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita, dan kita pun mengakui. Ya. Nah, pada saat itulah ya, kita membutuhkan rahmat Allah, kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka sangat berbahagia dan memiliki harapan apabila kita ini adalah hamba Allah yang bertauhid. Ya, kata Nabi SAW tadi, Allah berfirman, "Wahai Bani Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sepenuh bumi." Waduh, ini kan luar biasa tuh. Parahnya ya maksudnya. Membawa dosa sepenuh bumi. Kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Bertauhid.
tidak berbuat syirik. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku akan mendatangi engkau dengan membawa sepenuh bumi juga ampunan. Selesai, impas. Nah, ini keutamaan dari apa? Bertauhid. Makanya kita semangat belajar tauhid, ngaji tauhid. Jangan merasa bosan, jangan menganggap Allah ngaji tauhid paling gitu-gitu aja gitu. Loh, kata siapa? Mungkin kalau gitu-gitu aja itu pelajaran sudah dibahas lagi dan itu aja gitu kan. Tidak dilanjutkan pembahasan yang berikutnya dan tidak diperdalam lagi. Iya. Nah ini, kemudian keutamaan yang lain, orang yang bertauhid kepada Allah adalah orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat melalui aku, syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berarti bukan sekedar diucapkan, dia memiliki ilmunya tentang la ilaha illallah dan dia melaksanakan konsekuensinya dari la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Maka dia berhak mendapatkan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk syafaat itu apa? Diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang divonis untuk masuk neraka tidak dimasukkan ke neraka, dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa. Bagaimana seandainya itu diri kita? Kita bisa membayangkan alangkah mengerikannya. Umpamanya kita divonis oleh Allah karena dosa-dosa kita yang banyak untuk masuk ke dalam neraka. Yang satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Bagaimana kalau seseorang divonis masuk neraka cuma 1 minggu atau 7 hari? Itu 7 hari itu 7 kalikan 1000. Berapa? 7.000 tahun. Luar biasa lamanya. Iya kan? Dan bahkan tidak bisa dibayangkan bagaimana siksaan di neraka itu yang sangat-sangat pedih. Malaikat-malaikat Zabaniyah yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sadis, tidak mengenal kasih sayang dan selalu mentaati perintah Allah. Ya. Yang panasnya api neraka itu melebihi dari seluruh api di dunia, 70 kali lipatnya dari seluruh api di dunia, dan mengalami 3 proses pemanasan. Dari warnanya merah, putih, kemudian hitam, hitam legam, hitam pekat. Dan jangan kita sombong dengan menantang neraka. Gak apa-apa masuk neraka, yang penting nanti masuk surga. Jangan sekali-kali ada ucapan menantang neraka Allah, api neraka Allah. Dengan api di dunia saja yang kecil itu aja sudah gak tahan kita. Coba kalau gak percaya, kalau boleh diuji coba. Antum naik sepeda motor ya, dengan kondisi bensinnya dipenuhin, tanknya bensin dipenuhin, terus antum keliling-keliling Mojokerto sampai bensinnya habis, nggak usah berhenti, terus saja. Nah begitu sudah berhenti karena habis bensinnya, antum turun, sepedanya dijagang, lalu coba 5 menit saja tempelkan pipi antum ke knalpotnya. Kira-kira berani? Enggak. Waduh, baru knalpot ya, nggak kelihatan apinya loh itu. Nggak kelihatan apinya, cuma panas dari pembakaran mesin motor itu. Bagaimana kalau apinya langsung? Itu api dunia, bagaimana api di neraka? Jadi jangan meremehkan ya, dan apalagi naudzubillah malah seakan menantang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
berbahagia dan istiqomah di atas tauhid ya. Itu bekal pertama dan utama untuk dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajari tauhid, ilmunya, kemudian laksanakan konsekuensinya. Kemudian dalam kita bertauhid ini kita harus mewaspadai diri dari kesyirikan-kesyirikan, karena kesyirikan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan seperti seekor semut yang berwarna hitam. Semut itu kan tergolong binatang yang ukurannya apa? Kecil. Ya. Kemudian dia merayap di atas batu hitam. Kelihatan nggak? Ya. Merayapnya di atas batu yang warnanya hitam. Dan itu di malam hari yang gelap gulita. Aduh, jadi 3 kali hitamnya itu. Pertama, warnanya semutnya kan hitam. Yang kedua, merayap di atas batu hitam. Yang ketiga, di malam hari yang gelap gulita. Nah, kesyirikan itu ya, terkadang begitu ya, masuk menyelinap ke dalam hati kita. Kalau enggak kita tolak, kalau enggak kita tepis terus, kemudian akhirnya menetap di dalam hati, diyakini, nah jatuhlah ke dalam kesyirikan. Karena pasti ya, iblis dan bala tentaranya, mereka kan tahu yang mereka paling sangat bergembira itu ketika Bani Adam ini jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena syirik itu dosa yang paling besar. Karena syirik, kalau orang mati menghadap Allah membawa syirik, Allah tidak akan ampuni. Dan orang yang mati dalam keadaan syirik, syirik akbar, ancamannya apa? Neraka jahanam untuk selama-lamanya. Itu kemenangan yang paling gemilang bagi iblis dan bala tentaranya. Makanya perangkap-perangkap dan jerat-jerat syirik ini selalu dipasang oleh mereka untuk manusia sejak dulu sampai menjelang hari kiamat. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tipu dayanya, dan dimunculkan berbagai penamaan dan istilah yang intinya itu adalah kesyirikan. Itu adalah wahyu-wahyu dari setan, dari iblis dan bala tentaranya yang disampaikan kepada ya tentara-tentara mereka dari kalangan manusia, agen-agen mereka di muka bumi ini. Ya, oleh karenanya juga ya kita hendaknya banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu melakukan kesyirikan. Jatuh dalam kesyirikan, apalagi syirik akbar, syirik besar yang membatalkan iman kita, membatalkan kalimat la ilaha illallah. Maka alangkah baiknya kita selalu berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dihafalkan doa ini, dibaca. Karena apa? Karena takutnya kita kalau jatuh ke dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim saja Khalilur Rahman, yang sebagian orang menyebut Abu Tauhid lah. Perjuangannya itu sangat kental sekali dengan nilai tauhid ya. Itu saja beliau merasa khawatir apabila dirinya dan anak keturunannya mengikuti kesyirikan, melakukan kesyirikan. Ya, itu diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya tentang ungkapannya Nabi Ibrahim yang mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Apakah kita merasa tauhidnya lebih hebat daripada Ibrahim alaihissalatu wassalam? Beliau Nabi Rasul maksum, dijamin oleh Allah keimanannya dijaga. Nah kita bagaimana? Kenapa kita merasa lebih aman? Tauhid kita tidak terganggu dan dirongrong oleh kesyirikan. Kita justru harus merasa lebih tidak aman lagi daripada Nabi Ibrahim. Ya. Karena musibah yang paling besar menimpa seorang hamba Allah adalah musibah yang menimpa agamanya, terutama ketika dia jatuh ke dalam dosa syirik. Itu sebenar-benar musibah.
Kalau musibah yang menimpa kita dalam hal yang lain, urusan duniawi, mungkin menimpa tubuh kita, keluarga kita, harta kita, itu musibahnya tarafnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita sabar menghadapinya, ya justru apa? Kita akan meraih kebaikan berupa diampuninya dosa-dosa kita dan diberi pahala bighairi hisab atas kesabaran kita. Dan mungkin ada hikmah dan pelajaran yang lainnya. Tapi yang sebenar-benar musibah malapetaka itu ketika hamba Allah jatuh dalam kesyirikan. Batal tauhid la ilaha illallahnya. Nah, maka ini yang harus kita takutkan, kita cemaskan. Jangan merasa aman. Kata para ulama, sungguh orang yang merasa aman, tauhidnya itu aman-aman saja, dia bodoh. Kenapa? Karena Ibrahim saja seperti itu. Merasa khawatir ya, terhadap kesyirikan-kesyirikan. Ya, dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau an usyrika bika, dari menyekutukan Engkau, dari berbuat syirik. Wa ana a'lam, sedangkan aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampunan kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini doa luar biasa ini. Kalau bisa jangan kita lewatkan dalam untaian doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadi usaha kita, perjuangan kita istiqomah dalam sektor akidah, terutama akidatul tauhid ini. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam menjaga lisan. Para ulama saja, ya, ada yang menulis kitab tentang Hasaidul Alsun, jadi dosa-dosa dan ketergelinciran lisan. Itu banyak sekali ternyata, dan kebanyakannya masuk kategori dosa besar. Lidah kita yang tidak bertulang ini, yang lunak ini memang begitu mudah untuk digerakkan. Dan terluncurlah kata-kata. Maka hendaknya kita waspada dan berhati-hati. Bisa ucapan kita itu ucapan kufur, bisa. Bisa ucapan kita itu menyesatkan orang lain, bisa. Bisa ucapan kita itu menjadi sebab terjadinya permusuhan, bahkan peperangan, bisa. Bisa lisan kita ini ya, menjadikan kita bercerai dengan istri kita secara tergesa-gesa dan serampangan pertimbangannya. Dan sebagainya banyak sekali min afatil lisan, dari ketergelinciran dan kesalahan lisan ini. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengilmui tentang menjaga lisan dan pandai menjaga lisan. Dan ingat bahwa Allah Ta'ala berfirman di surah Qaf ayat 18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan keluar dari lisan seseorang, melainkan di sampingnya ada malaikat yang dekat yang senantiasa mencatat. Raqibun atid, mencatat yang baik, yang buruk. Bahkan menurut sebagian ulama, yang tidak baik, tidak buruk, artinya yang mubah saja dicatat juga. Maka hendaknya kita jaga lisan kita untuk belajar. Kalau memang itu mengandung dosa ucapan kita, sebaiknya diam. Dan kita belajar juga untuk menggunakan lisan ini menjadi sebab kita mendapatkan pahala. Contoh apa? Membaca Al-Quran. Ya, nganggur-nganggur bingung ya, kita dapat pahala besar kok, tanpa mengeluarkan biaya, tanpa susah-susah kok. Di rumah kita ada mushaf ya, di rumah kita ada mushaf, ada Quran. Kita ambil, kita baca, 1 huruf 10 pahala. Nah, ini juga bagian dari kajian kita ini ya, tindak lanjut dari apa yang
kita lakukan di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan itu kan kita akrab dengan Quran ya. Selesai Ramadan, Al-Qur'annya selamat tinggal dulu. Ini kenapa seperti ini? Iya kan? Itu indikasi Ramadan kita ini bisa jadi kurang. Saya tidak mengatakan tidak ya, kurang berhasil berarti. Karena apa? Karena giat ibadahnya cuma sebulan saja, di bulan Ramadan saja. Itu istilahnya menjadi hamba Allah Ramadhani, bukan hamba Allah yang Rabbani. Ya memang di bulan Ramadan baca Quran sampai khatam ya. Minimal one day one juz, satu hari satu juz. Selesai Ramadan, Qurannya dimasukkan ke lemari, lemarinya dikunci, ya dalam hatinya selamat berpisah dulu. Nanti Ramadan berikutnya insya Allah ketemu lagi. Harusnya kan, ini menjadi satu PR bagi kita. Sejauh mana sih pengaruh Ramadan itu pada diri kita? Nah, begitu selesai Ramadan udah malas gitu memegang mushaf Quran, baca Quran, malas. Coba kita cemeti diri kita, ya. Harus baca Quran, ya. Karena di bulan Ramadan aja bisa, padahal di bulan Ramadan kita itu badannya letih, haus, lapar, bisa. Apalagi di luar Ramadan kita banyak tidak puasanya, tenaga kita kuat. Kan gitu. Nah, kalau kita ini hidup ini bersama Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, harapan besarnya loh istiqomah kita di atas Islam dan iman. Harapan besarnya loh mati kita husnul khotimah. Karena apa? Akrab dengan Quran, dengan firman Allah, dengan kalam Allah, sehingga Allah memberikan keberkahan melalui firman-Nya yang kita baca. Gitu. Coba bayangkan, renungkan dia. Kita selalu cinta dan rindu dengan Quran, selalu membacanya terus menerus. Insya Allah ya. Karena biasanya orang mati itu di atas kebiasaannya. Kita akrab dengan Al-Quran. Sebagaimana Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ketika bersama istrinya yang bernama Nailah diserang oleh orang Khawarij ya, sedang membaca Al-Quran. Membaca melalui mushaf Al-Quran. Kemudian dibantai ya, digorok lehernya hingga mengucur darah banyak, dan darahnya juga sebagiannya mengucuri lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Itu artinya apa? Karena beliau cinta dengan Al-Quran, karena beliau dekat dengan Al-Quran, karena beliau rajin membacanya, meninggalnya pun bersama dengan dia membaca Al-Quran. Insya Allah, sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, keberkahan waktu, keberkahan dari kegiatan kita itu akan diraih kalau kita sering membaca Al-Quran. Jangan sampai lepas lekang satu hari dengan tidak membaca Al-Quran. Entah mungkin satu halaman atau mungkin beberapa ayat saja. Ya, ini kan mensyukuri nikmat lisan kita bisa bicara, membaca Al-Quran. Dan ingat juga sabda Nabi SAW tentang keutamaan pandainya seseorang menjaga lisan. Dalam hadis Al-Bukhari, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku dengan menjaga sesuatu yang terletak di antara dua rahangnya. Berarti apanya? Lisannya. Dan yang kedua, sesuatu yang berada di antara dua pahanya. Berarti apa? Kemaluannya. Menjaga lisan dan menjaga kemaluannya. Maka saya jamin untuknya surga. Luar biasa. Di zaman kita sekarang ini fitnah-fitnah ini juga banyak, berkisar dua fitnah ini. Fitnah lisan dan fitnah kemaluan ini. Fitnah syahwat. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Baik offline maupun online. Kita dengan kajian seperti ini diingatkan kembali, ditegur kembali untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama meningkatkan jiwa muraqabatullah. Apa itu? Merasa selalu diawasi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini kita istiqomahkan lisan kita ini dalam kebaikan-kebaikan dan hindarkan dari keburukan-keburukannya. Yang ketiga, istiqomah perbuatan, ya, anggota badan kita yang lainnya. Alhamdulillah, saya panjenengan diberi oleh Allah fisik yang sempurna, bahkan sehat walafiat, segar bugar. Mari kita maksimalkan, mari kita lelah letihkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek-capeknya ini dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam beribadah, dalam banyaknya sholat, dalam kesana kemari memperjuangkan dakwah sesuai dengan kemampuan antum. Tidak harus dia ceramah, tidak harus, tapi yang lain-lainnya. Menyokong, memfasilitasi, mengkondisikan, mendampingi dari para pendakwah, penceramah, menyebarkan materi dakwah, flyer-flyer pengajian disebarkan. Terkadang kita merasa jenuh, terkadang merasa capek. Alhamdulillah, capeknya antum luar biasa itu, berkah itu. Bukan capek bermaksiat, ya. Bukan capek main-main. Bukan capek keluyuran. Bukan capek begadang tanpa ada gunanya. Antum harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itu pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Antum capeknya itu dalam kebaikan. Para suami, para bapak ya yang punya istri bahkan punya anak, capek bekerja. Pasti capek lah bekerja. Yang kerja di Enko ini capek lah, itu akrab sekali dengan capek. Apalagi kalau sudah sore gitu ya, apalagi yang ngelembur malam, capek. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang keluar dari rumahnya, dia bekerja mencari nafkah untuk dia menafkahi anaknya yang masih kecil, untuk menafkahi keluarganya. Kata Nabi, fahuwa fi sabilillah. Dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, mendapatkan ganjaran setara dengan ganjaran orang yang jihad di jalan Allah. Ya. Seseorang bekerja, dia untuk memberikan nafkah untuk orang tuanya yang sudah tidak mampu bekerja. Di samping itu adalah bentuk dari kebaktian dia kepada orang tua, birrul walidain, juga dia berjihad di jalan Allah. Ya, ini bersyukur ya kalau sudah punya istri, apalagi anak-anak. Yang jomblo-jomblo segera akhiri kejombloan panjenengan. Karena ada keutamaan yang luar biasa tuh. Dengan kita bekerja, niatkan karena Allah, nafkahi keluarga. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu infakkan untuk menolong orang miskin, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk keluargamu. Yang paling besar pahalanya, 1 dinar untuk keluargamu. Ya. Maka yang sudah memang waktunya menikah, bahkan sudah melewati kayaknya ya. Ya, kalau bisa segera menikah. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk mendapatkan pasangan yang cocok, bahkan soleh-soleha. Minta kepada Allah, istilahnya ketuklah pintu langit di waktu-waktu yang mustajabah, berdoa. Bangun malam, sholat tahajud, berdoa sama Allah, minta apa saja, kebaikan-kebaikan. Gitu. Iya, nanti akan didatangkan oleh Allah bahkan tanpa susah payah mencari. Dipertemukan oleh Allah, tidak disangka-sangka. Itu namanya rizki min haitsu la yahtasib itu. Disangka-sangka. Kan ada toh cerita-cerita teman-teman begitu ketemu dengan jodohnya itu.
gara-gara tabrakan dengan seorang akhwat. Awalnya tabrakan. Nah, hanya dari situlah berlanjut gitu. Sampai ke pelaminan dan berumah tangga gara-gara apa? Tabrakan di jalan. Pas tikuan ya sama-sama naik sepeda motornya. Ya kan Allah punya cara bagaimana mempertemukan dua insan itu. Nah, di antaranya adalah bagi seorang suami sekaligus mungkin ayah ya. Nah, mencari nafkah, menafkahkan hartanya ya. Mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa sekolah, mondok. Istri kita bisa beribadah dengan tenang. Dengan sebab kita memberikan nafkah bagi mereka. Bagi dia. Ini pahalanya besar. Sehingga lelah letihnya kita dalam bekerja ini akan terobati dengan merenungkan keutamaannya, dengan merenungkan nilai pahalanya yang Allah janjikan. Maka jangan sampai ada seorang suami itu dia ketika merasakan rasa lelah capeknya dalam bekerja dia nyalah-nyalahkan istrinya. Wah, wes wong lanang iku asline ditipu tok karo wong wedok. Korban penipuan para wanita katanya. Ya enggak ada. Kalau kita bekerja dapat uang juga dimakan bareng. Istri anak dapat keuntungan duniawi dengan makanan, minuman, pakaian sebagainya. Kita plus dapat keuntungan akhirat berupa pahala yang besar. Nah ini jadi lelah letihkan badan kita ini dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin sholat, tidak hanya yang fardu, yang sunnah. Kerjakan, perbanyak sholat. Sampai mungkin kita merasa badan ini lelah. Luar biasa ini. Ini sesuatu yang menggembirakan dan menjadi andalan kita di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah ini akan dapat keistimewaan. Pertama, dimudahkan, diluaskan rizkinya. Jadi jangan sampai punya pola pikir dan mindset kalau kita sibuk dalam beragama Islam ini mengganggu bisnis kita, mengurangi dari income dan pendapatan kita. Tidak, justru sebaliknya. Sebaliknya. Walaupun kita ibadah bukan semata-mata niatnya supaya diluaskan rizkinya, enggak. Tapi yang kita utamakan adalah mentaati Allah, cinta kepada Allah, mengharap pahala ridho dan surganya Allah. Tetapi nilai sampingnya apa? Allah akan mudahkan dan luaskan rizkinya. Dan itu Allah yang berjanji. Allah yang memberikan rizki kepada kita berjanji. Seperti dalam surah Al-Jin ayat 16, wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka, jin dan tentu manusia, berada di atas jalan ibadah, ketaatan kepada Allah, sungguh kami akan berikan kepada mereka air yang segar. Maksudnya rizqon wasi'an, rizki yang luas. Setiap makhluk hidup itu kan Allah tanggung rizkinya ya. Orang kafir Allah kasih rizkinya, apalagi kita gitu. Kita ini adalah makhluk hidup, bahkan kita istimewa, hambanya yang beriman. Pasti Allah tidak akan menelantarkan kita. Makanya diantaranya jangan tinggalkan sholat ya, sholat 5 waktu. Saya baca di situ tuh di musola Enko tuh ada tulisan, jangan tinggalkan sholat lah, kurang lebih begitu. Sekalipun kamu orang hebat, kalau tidak sholat tidak ada apa-apanya. Wah, itu bagus tuh nasihatnya itu. Ada gambar orang sedang sujud gitu. Coba lihat tadi musola Enko itu. Sehebat apapun kita, kalau nggak sholat nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya apa-apa. Gitu. Itu juga nasihat buat saya ketika membacanya itu tadi di situ.
Yang kedua, lihat dalam Al-Quran lah. Al-Quran terjemahannya ya. Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. 30, 31, 32. Allah menjanjikan bagi orang yang istiqomah kebaikan di dunia, kebaikan menjelang meninggal dunia, kebaikan di alam kubur, kebaikan di mahsyar, kebaikan di akhirat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini ayat sering dibaca oleh Mas Fahmi nih kalau ngimami dengan suara jahar. Semoga yang membacanya dan yang mendengarkannya mengambil peringatan dan pelajaran di situ. Tentang hendaknya kita berjuang untuk istiqomah. Intinya ya, orang-orang yang istiqomah di atas iman, Allah akan menurunkan malaikat yang menyampaikan rasa tenang dan damai bagi dia. Baik ketika di dunia, nah berarti kan salah satu kunci kebahagiaan hidup berupa kedamaian ketenangan yang hakiki di dalam jiwa. Apa? Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah utus malaikat rahmat yang membawakan rahmat Allah, ketenangan ke dalam jiwa hambanya yang istiqomah. Kan banyak tahu manusia itu kan takut mati ya, betul ya? Ya kan? Nah kan? Nah, kalau orang yang istiqomah jangan terlalu takut dengan mati. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan bekalnya menyongsong kehidupan setelah mati. Dengan istiqomahnya dia di atas iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru insya Allah dan pasti dia akan menemukan suasana yang jauh lebih indah lagi daripada suasana sekarang. Sekarang ini banyak cobaan, ujian, penderitaan dan sebagainya dari berbagai arah. Betul kan? Sampai jawab betul aja nggak langsung, saking ya memang sudah merasakan banyak penderitaan di dunia ini, banyak kesusahan. Seakan pikiran kita sudah banyak ausnya. Iya, dengan tempaan-tempaan kesulitan ini. Sehingga kita mungkin wajahnya aja tidak seceria ketika kita dulu waktu kecil kan gitu. Wajar lah. Saya juga seperti itu mungkin. Ya. Nah, ada harapan besar orang yang istiqomah. Walaupun suatu saat mati, justru dia nanti akan bertemu dengan janji-janji Allah berupa kenikmatan-kenikmatan di alam kubur dan seterusnya. Karena dia memiliki sebabnya berupa apa? Istiqomah di atas iman, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat sakaratul maut, ya ini semua manusia yang hidup ini akan mati dan sebelumnya merasakan apa yang disebut dengan sakaratnya. Kegoncangan, kebingungan, kedahsyatan yang luar biasa. Ya kita belum tahu, kita belum mati, tapi pasti nanti akan kita buktikan itu. Beberapa bulan yang lalu bapak saya meninggal dunia. Padahal sebelumnya ketika beliau masih hidup, saya sering berbincang-bincang masalah kematian, akhirat dan sebagainya. Rupanya Allah mentakdirkan beliau mempraktekkan, merasakan terlebih dahulu daripada saya. Ya kan? Kematian sesuatu yang dahsyat. Saking kenapa kita meremehkan? Karena baru menimpa orang lain, belum menimpa diri sendiri. Paling tidak menimpalah sebagian dari keluarga kita. Wah, kematian luar biasa dahsyat. Apalagi kalau menimpa diri kita sendiri. Kita akan berpisah dengan segalanya di dunia ini. Jangankan dengan keluarga, badan kita saja akan kita tinggalkan. Setan berdatangan, mengganggu, menggoda, menyesatkan kita. Karena kesempatan terakhir bagi mereka untuk itu. Tapi bagi orang yang istiqomah, Allah akan tolong. Ditenangkan jiwanya, dimantapkan hatinya di atas iman.
Iya. Dan kematian itu kan baghtatan, ya. Secara apa? Mendadak. Ada orang mati itu dengan sakit dulu. Ada orang mati tidak sakit dulu. Banyak kan contohnya yang mati mendadak? Banyak? Banyak. Kemarin teman kita, rekan kita, Ustadz Ahmad Andika. Kan tentu siapa yang menyangka, siapa yang punya pikiran bahwa itulah mungkin sudah terakhir dari perjalanan hidup beliau di dunia ini. Bahkan bersama putrinya meninggal. Betul apa enggak? Iya. Siapa yang sangka? Kan? Terus apa lagi yang bisa membantu kita, menolong kita untuk diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedahsyatan mendekati kematian? Tidak ada kecuali Allah, tapi dengan sebab apa? Nah, istiqomah. Istiqomah kita di atas iman. Dan ketika kita di alam kubur juga demikian. Rahmat Allah akan dicurahkan bagi hamba-hambanya yang istiqomah di atas iman. Ketika dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan sangat mencekam ketika itu, Allah akan memberikan rahmatnya bagi orang-orang yang istiqomah. Dan terakhirnya Allah akan menggembirakan orang-orang yang istiqomah di atas iman dengan jannah, dengan sorga. Seperti yang tadi disebutkan di surah Fussilat ayat 30 sampai ayat 32. Kembali kepada judul yang ditulis oleh Mas Bayuwo. Mau apa selanjutnya? Iya, betul ya? Ya ini, kita berjuang istiqomah ini. Mau apa lagi? Kan gitu. Kita semua bisa dikatakan menunggu mati kita masing-masing. Jangan ada anggapan kita hidup di dunia ini kekal. Keliru. Ya, kita akan berpindah ke alam barzakh. Kemudian setelah itu ke alam akhirat. Tidak ada bekal yang dapat kita bawa dan bekal yang bermanfaat bagi kita di sana kecuali apa? Iman, amal saleh, ibadah, dan itu tentu kita lakukan dengan istiqomah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat agar kita ini bisa istiqomah di atas iman. Sederhana saja. Yang pertama, tetap disiplin melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Apalagi bagi laki-laki diusahakan berjamaah di masjid. Bayangkan, sehari semalam 24 jam. Iman kita dijaga, iman kita dicas dengan sebab sholat. Karena sholat ini berkesinambungan dan dalam sehari semalam 5 kali itu. Apalagi kalau sholat kita ini kita khusyuk luar biasa. Sebab di dalam bacaan-bacaan sholat kita membaca berupa doa-doa yang penting. Pertama, dalam surah Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah istiqomah di atas hidayah dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Luar biasa ini doa ini. Minimal kalau kita rajin sholat fardu 5 waktu sehari semalam berapa kali itu? 17 kali membacanya, 17 kali. Karena setiap rakaat kita harus membaca surah Al-Fatihah atau setidaknya mendengarkan kalau imamnya jahar karena kita menjadi makmum. Yang kedua, contoh ya, bacaan yang ringan. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita mengucapkan apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Minimal Rabbighfirli, Rabbighfirli. Apa artinya? Minta ampunan kepada Allah dari dosa-dosa kita. Tuh, ya kan? Jadi dengan sebab sholat ini kita dilondre lah istilahnya, dicuci lagi hati kita dari dosa-dosanya. Nah, yang ketiga, ketika tahiyat akhir, coba apa yang kita minta sama Allah? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa api neraka jahannam. Ini kan kalau dikabulkan kan kita nggak masuk neraka kan?
Wa min adzabil qabri, dari siksaan alam kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Di antara fitnah kematian, kata para ulama, menjelang kematian ketika sakaratul maut. Ya. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan minta perlindungan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, jangan bolong-bolong lah. Bergegas menyambut panggilan azan. Segera kita sholat, kita ini butuh dengan sholat kita ini. Dan kalau sholat kita baik, kata Nabi SAW, amal yang lain dianggap baik. Tapi kalau buruk sholat kita, amalan yang lain dianggap buruk. Para ibu jangan merasa fikihnya kan ibu-ibu tidak wajib sholat jamaah di masjid, sholatnya di rumah. Tetapi terkadang ya di rumah itu memang banyak gangguannya, banyak godaannya. Karena namanya juga rumah kita, beda dengan rumah Allah di masjid ya. Contoh apa? Menunda-nunda melaksanakan sholat. Nanti aja, sampai mau selesai, mau habis waktunya baru sholat. Ini kadung sudah goreng tahu tempe, nanti kalau ditinggalkan gosong. Ya dimatikan dulu kompornya, insya Allah nggak gosong kan. Iya. Ya, Mas Bayo mengingatkan, waktunya ini sudah mau habis. Memang kita hidup di dunia ini, waktu ini cepat berjalan, berarti kita cepat menuju kematian. Maka orang yang sukses dalam hidup ini istiqomah di atas iman. Itu aja. Kemudian yang berikutnya ya, tips untuk istiqomah, mencintai dan menghadiri majelis ilmu din Islam ini. Iya kan? Contoh ya, kita mendapatkan nasihat dan peringatan tentang pentingnya istiqomah di mana? Di majelis ilmu. Jarang di majelis-majelis lain membahas istiqomah di atas iman, jarang. Paling-paling bicara urusan-urusan dunia. Ya, itu ya. Jadi cobalah kita sportif aja, jujur aja dalam diri kita ya. Karena untuk kebahagiaan dan keselamatan kita, kalau dinasehati seperti ini jangan tersinggung ya. Tapi harusnya merasa tersanjung. Karena apa? Ini demi kebahagiaan dan keselamatan kita masing-masing, dunia akhirat. Iya. Yang hidup di dunianya mungkin banyak kesenangannya, ya diperpanjang sampai ke akhirat kesenangannya dengan masuk surga. Yang hidup di dunia merasa kok banyak susahnya, ya kesusahannya jangan diperpanjang, cukup di dunia saja. Jangan di dunia susah, di akhirat lebih susah lagi, gitu. Betul itu ya. Yang ketiga, banyak bergaul dengan orang-orang soleh yang memiliki visi dan misi untuk mengejar akhirat. Karena teman itu sangat kuat pengaruhnya. Sangat kuat pengaruhnya. Contoh secara ekstrim karena waktunya mau habis. Kita kasih contoh yang ekstrim. Kenapa Abu Thalib, paman Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, dan Nabi terus-menerus mengajak kepada Islam, akhir hidupnya tidak mau masuk Islam. Kenapa? Di antara sebabnya karena pengaruh teman-teman pergaulannya. Dia berteman dengan tokoh-tokoh orang musyrik seperti Abu Jahal. Jadi kita harus waspada dengan teman-teman yang buruk ini, yang mengajak kepada hura-hura, santai-santai, lalai, dan mereka tidak peduli dengan urusan agama. Hati-hati. Justru kita harus memperbanyak teman-teman yang soleh, yang sevisi semisi. Ya, kalau ada kekurangannya wajarlah, namanya manusia ya, kita juga banyak kesalahan kekurangan, ya kita saling memaafkan saja. Kemudian yang keempat, ya tadi saya singgung, rajin membaca dan mempelajari isi Al-Quran. Karena Al-Quran ini kehidupan hati kita. Rohnya kehidupan dunia ini ada di Al-Quran. Dan yang kelima adalah kita hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jaga iman kita, agar kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah. Seperti doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik.
Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, atau doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu intinya doa-doa mohon kepada Allah istiqomah di atas iman. Nah, ini mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi nasihat yang bermanfaat, dapat menyuburkan keimanan kita, memakmurkan keimanan kita. Dan sekali lagi saya mengulang judulnya yang agak unik ya. Mau apa selanjutnya? Nah, itu. Kan ini jarang tuh ada pengajian judulnya kok mau apa selanjutnya? Ini apa maksudnya? Nah, mau apa selanjutnya setelah kita ini mendapatkan hidayah dari Allah? Mari kita istiqomah di atas hidayah itu. Itulah ya. Insyaallah kita sukses hidup ini, kita bahagia dunia akhirat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di atas iman. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.